Tiga. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi kita bergabung di ibadah Zoom online kami. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru Engkau beri buat kami Tuhan. Terus kami boleh menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu, karena cinta-Mu yang tiada batasnya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami, ajarkan kami untuk terus meresponi dengan benar Tuhan karya kasih-Mu buat kami, kemurahan-Mu buat kami, hingga kami boleh terus, Tuhan Yesus, boleh hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu, Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, Tuhan Yesus, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, biar hidup kami boleh terus hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terus tuntun setiap langkah kami Tuhan, kami tahu Engkau terus berinisiatif dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan, untuk kami terus boleh menikmati anugerah-Mu, biar kami boleh terus meresponi dengan benar jaminan pengampunan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami kembali bersahati Tuhan, kami berdoa memohon pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami. Biar ini bukan rutinitas Tuhan, tapi biarlah kerinduan kami untuk sama-sama kami boleh mengerti, kami boleh belajar akan firman-Mu, terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat pengertian daripada-Mu, hingga apa yang kami dengar kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tolong hamba-Mu. Kami percaya Engkau sudah mengurapi dan hikmat-Mu terus Engkau berikan buat hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu perkatakan itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Kami serahkan juga teman-teman kami yang bergabung saat pagi hari ini dan akan melihat rekaman kami. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan lebih lagi mengisi hati, pikiran kita, menguasai, mengontrol kehidupan kita. Kita rindu bisa lebih lagi membangun rumah tangga kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita masuk ke bagian ke-6 dari buku kita, Marriage Matters. Kita di pagi hari ini akan melihat sama-sama pokok bahasan tentang apakah kita melakukan manipulasi atau kita sungguh menghargai pasangan hidup kita. Itu yang menjadi inti pembahasan untuk 2 minggu ini. Karena bab ini panjang, saya bagi ke dalam 2 bagian. Puji Tuhan. Kita lihat dahulu definisi manipulasi. Saya dapat dari kumparan.com. Manipulasi merupakan suatu bentuk pengaruh yang disengaja, yang dicirikan sebagai upaya oleh seseorang atau satu pihak si manipulator untuk mengubah perilaku orang atau pihak lain, target atau korban, biasanya bertujuan untuk mencapai tujuan demi kepentingan
si manipulator. Tindakan manipulasi biasanya berbohong, kritik berlebihan, menyalahkan, memojokkan, mendiamkan, menyangkal, membuat korban merasa bersalah, pasif agresif, dan lain sebagainya. Manipulasi bisa dilakukan secara tidak sadar, sehingga semua orang bisa saja sedang menjadi manipulator. Sebab manipulasi dapat terjadi apabila seseorang tidak mampu mengekspresikan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Tidak mampu mengungkapkannya dengan baik apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dari paragraf ini, saya dapat katakan bahwa manipulasi sangat mungkin dilakukan oleh kita yang besar dalam adat ketimuran, adat keindonesiaan. Kita yang punya banyak kemauan, punya keinginan yang kuat, tapi terus berusaha disimpan dalam hati dengan berbagai alasan. Jaim, jaga image, nggak enak hati, nggak mau nyakiti perasaan orang, dan lain-lain sebagainya. Kita di adat timur ini sangat tidak mahir dalam ungkapin isi hati. Sehingga ngegosip, ngegibah di adat timur ini itu menjadi budaya. Nah, kembali ke dalam bahasan kita. Bagaimana manipulasi itu terjadi, kita memanipulasi orang karena di hati kita banyak keinginan, kemauan kita kuat, tetapi kita nggak bisa nyatakan. Itulah tempat di mana manipulasi tumbuh subur. Kita sulit mengekspresikan, mengungkapkan keinginan kita, pendapat kita. Sehingga dapat saya katakan, saya sendiri yakin di adat timur ini kita semua jago dalam melakukan manipulasi. Kita punya keinginan, kita ingin orang memuaskan keinginan kita, tetapi kita nggak berani ungkapkan. Akhirnya kita lakukan hal-hal yang akan membuat si orang memenuhi, memuaskan keinginan kita. Baik dengan cara tadi, sudah didaftarkan tadi. Memojokkan, mendiamkan, membuat korban rasa bersalah. Itu diantaranya beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memuaskan keinginan kita yang banyak dan kuat ini. Tapi nggak berani kita ungkapkan. Akhirnya, karena nggak berani kita ungkapkan, kita dengan usaha-usaha kita ingin manipulasi sesama termasuk pasangan hidup kita. Jadi saya dapat simpulkan, kita semua manipulator. Terutama kita yang tumbuh di adat ketimuran. Lebih mirisnya, dikaitkan dengan kasus yang sedang viral, ada banyak di antara kita begitu tajam menghujat mahasiswa UI dan juga ITB yang menari-nari, bernyanyi, melakukan objektifikasi terhadap perempuan, merendahkan martabat perempuan, wanita. Di UI
Dan di ITB, mirip mereka, kita hujat habis-habisan tanpa sadar. Kita pun pelaku manipulator. Kita pun melakukan objektifikasi terhadap pasangan hidup kita. Kita anggap pasangan hidup kita sesuatu, bukan seseorang. Kiranya pembelajaran kita pagi hari ini sungguh nyadari kita bahwa kita nggak mampu kasihi pasangan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena ya kita perlu sadar kok, sehebat apa kita ingin kasihi, banyak kali timbul karena kepentingan diri sendiri. Karena ingin memuaskan keinginan di dalam hati. Nyata terwujud sebagai bentuk cinta, bukti kasih kepada pasangan. Padahal sebenarnya enggak. Kiranya benar-benar kita sadar kita nggak mampu kasihi pasangan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Setiap suami atau istri yang masih merasa mampu mengasihi pasangan hidupnya dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kasih manusianya, kita patut kasihani mereka. Kita doakan mereka, kita share pengajaran-pengajaran yang kita dapat. Karena nggak mungkin, mustahil kita mengasihi pasangan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Mustahil. Termasuk saat kita belajar poin-poin kita pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kita semua. Hanya dalam ketergantungan, dalam hubungan yang menempel dengan Kristus, kita bisa kasihi pasangan hidup kita dengan tepat. Kita sudah belajar kemarin kan, ada banyak pasangan hidup benar-benar memanjakan. Ternyata itu bukan kasih. Saat pasangan hidup kita katakan kita kasihi, ternyata si pasangan hidup kita nggak bertumbuh secara rohani, kita gagal mengasihi dia. Bohong besar, omong besar kita katakan kita mengasihi dia. Saat dia nggak bertumbuh secara rohani, nggak semakin dewasa dalam berpikir dan bersikap. Omong besar, kita berani berkata saya cinta padamu, padahal kita gagal mendewasakan dia. Omong besar. Tuhan Yesus tolong kita. Firman dan Roh Kudus lebih lagi sadarkan kita. Nggak mungkin kita makhluk berdosa ini mengasihi pasangan hidup kita. Omong besar. Kita butuh seperti ranting nempel pokok anggur. Kita butuh hubungan tidak terpisahkan. Saat-saat teduh yang berkualitas dengan Kristus. Enggak bisa, enggak. Puji Tuhan. Kita lanjut. Kita akan lebih cepat. Pagi hari ini, puji Tuhan. Seseorang atau sesuatu. Kita memandang suami atau istri kita. Ketika kita memandang mereka, apa yang kita lihat? Sesuatu atau seseorang? Satu pribadi atau suatu objek? Hampir nggak ada yang mau ngaku bahwa kita memperlakukan pasangan kita sebagai sebuah benda. Namun demikian inilah yang banyak terjadi dalam rumah tangga. Kita tidak memperlakukan pasangan sebagai manusia ciptaan Allah yang diciptakan seturut gambar dan rupanya. Kita memandangnya bukan sebagai ciptaan Allah, bukan sebagai kepunyaannya. 3 karakteristik Allah yang ia share saat ia ciptakan manusia adalah
Satu, kita masing-masing seperti halnya Allah, kita punya identitas unik. Kita punya panggilan tujuan hidup unik. Kemarin kami bahas cerita sedikit dengan Mas Jimmy, Mbak Eka. Satu poin yang saya dapat berhubungan dengan bahasan kita, ada seseorang ingin merekrut Mas Jimmy jadi sales. Yang saya dapat bayangkan, sesuai dengan poin kita, memaksa Mas Jimmy jadi sales, marketing, itu sama dengan memanipulasi dia. Menurut sekali lagi, pemikiran saya. Karena bukan panggilannya, bukan talentnya Mas Jimmy jadi marketing, jadi sales. Kita nggak bisa memaksakan seseorang menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Poin nomor 2, masing-masing manusia diciptakan dengan kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Tanggung jawabnya tentu terlebih kepada Tuhan. Karena itu kita diajar untuk nggak menuntut balas. Karena dia bertanggung jawab kepada penciptanya. Ketiga, masing-masing manusia memiliki nilai hidup. Nah, saat kita gagal melihat manusia dengan ciri-ciri ini, dengan karakteristik tiga ini, seperti ini, maka sesungguhnya kita memperlakukan dia sebagai sebuah benda. Sesering apapun kita katakan kita cinta pada pasangan hidup kita, tetapi saat kita enggak menganggapnya, pertama tadi, ia unik, beda dengan kita, nggak bisa jadi seperti kita. Ia punya tujuan, panggilan hidup unik. Kedua, ia harus diberi kebebasan untuk memilih. Kita sebagai suami contohnya, memberi penjelasan apa resiko pilihannya. Kita yang bertindak sebagai kepala rumah tangga, wajib jelaskan kepada anak-anak. Kamu milih ini, resikonya ini. Pilih ini, resikonya ini. Dijelaskan. Itu ada umur-umur kita bisa menghukum dengan rotan. Tetapi saat sudah dewasa, benar-benar dia bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan penciptanya. Ketiga, ia punya nilai. Kita nggak bisa merendahkan dia. Ia punya martabat sebagai ciptaan Allah. Saat tiga hal ini kita nggak bisa lihat dari hidup pasangan kita, apa akibatnya? Pertama, kita melanggar hukum kasih. Kedua, kita merendahkan ciptaan Allah yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Kita sama dengan menghina Allah. Ketiga, kita menghancurkan hubungan. Kita merusak hubungan. Manipulasi dalam rumah tangga, banyak kali kita memanfaatkan pasangan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Namun, kita banyak kali, karena dalam tadi ya, hubungan satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, itu saat terus jaga perasaan, wah itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Karena kita akan semakin hari, saat kita mau terus belajar, kita akan semakin hari semakin
ahli dalam memanipulasi. Karena tadi ya, begitu banyak keinginan, begitu kuat keinginan, tetapi nggak bisa diungkapkan. Hasilnya, cara-cara yang semakin hari semakin halus, padahal tujuannya satu, memuaskan keinginan. Cara-cara halus inilah yang membuat kita nggak menyadari perilaku jahat kita. Kita memperlakukan pasangan dengan manis, hanya sebagai usaha memuaskan keinginan kuat di hati. Kita memberi hanya untuk memperoleh sesuatu. Dan kita akan terus memberi hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita mau. Janji pernikahan untuk tetap saling mencintai dalam segala keadaan, apapun yang terjadi. Itu mengalami yang namanya revisi saat kita mencintai secara transaksional. Aku beri untuk dapat sesuatu. Itulah manipulasi. Kita tak tulus mencintai, tapi memperlakukan pasangan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sebagai sebuah jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan, bukan melayani pasangan untuk dia bertumbuh, untuk dia menemukan tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Panggilan kami beda, suami istri. Istri saya berbeda, unik kami. Kami harus saling menghargai untuk kami sama-sama dalam keunikan kami menggenapi panggilan Allah, menyelesaikan tugas ilahi yang unik. Unik. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita masing-masing saling melayani saat kita mau saling menghargai. Puji Tuhan. Salah satu bentuk manipulasi yang lebih kasar, lebih mudah sebelum masuk ke yang lebih halus, yang lebih mudah dideteksi adalah menghukum pasangan. Tadi ya dengan membangkitkan rasa bersalah, dengan mendiamkannya, cuekin dia, itu bentuk hukuman. Nggak usah bicara KDRT. Kita sedang bahas cara-cara yang lebih halus dalam memanipulasi. Sesungguhnya kita hanya memperhatikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Sedangkan perasaan pasangan kita itu enggak kita pedulikan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Memanipulasi secara halus. Manipulasi dapat juga berbentuk perhatian atau bukti kasih, tanda cinta berlebihan. Ini kan PR banget. Kita rasa di hati ini, di pikiran ini, saya sudah sayang banget sama istri saya. Saya sudah cinta banget sama suami saya. Hanya untuk mendapati kenyataan, semua berasal dari egoisme kita. Itu miris banget, menyedihkan banget. Kiranya sungguh nyadarin kita tanpa firman dan Roh Kudus kita makhluk-makhluk terkutuk, bobrok. Karena dibungkus oleh cinta,
manipulasi semacam ini sulit banget dideteksi, baik oleh si pelaku maupun oleh korban. Wah, makanya benernya lagu "Selidiki aku, lihat hatiku" penting banget ya. Atau juga peringatan, jangan sampai gajah di mata sendiri nggak kelihatan, debu di hidup orang lain bisa kita lihat. Ngingetin banget, bener-bener ngingetin. Perintah-perintah semacam itu ngingetin banget. Wow, bobrok banget ya hidup ini. Licik banget ya hati ini. Kita masuk ke bahasan firman-Nya. Alkitab menyatakan bahwa manipulasi secara halus semacam ini merupakan manipulasi yang juga dilakukan oleh para pimpinan agama ketika mereka melakukan pilih kasih, memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan juga datang seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, kemudian kamu menghormati si orang kaya yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin yang berpakaian buruk itu, yang nggak pakaian branded mewah itu, kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Maka firman Tuhan katakan, "Bukankah kamu telah membuat pembedaan, melakukan diskriminasi di dalam hatimu, dan bertindak sebagai hakim dalam pikiranmu yang jahat?" Inilah manipulasi. Inilah manipulasi. Dengan melakukan diskriminasi, para pemimpin agama menempatkan diri mereka di atas orang lain sebagai pemilik benda dan sebagai benda. Orang lain sebagai benda, kita sebagai pemilik benda. Mereka menghakimi dan mengevaluasi siapa yang sekiranya akan menyediakan yang mereka inginkan. Berharap seorang kaya memberkati mereka dengan berkat jasmani, dengan dana segar, dengan deposito di bank. Para pimpinan agama ini memberikan apa yang bisa mereka berikan. Para pimpinan agama memperlakukan baik si orang kaya juga si orang miskin sebagai objek, sebagai benda, suatu barang, suatu alat. Mereka dinilai berdasarkan tingkat kefaedahan mereka. Yakobus menyatakan bahwa mereka melanggar hukum kasih.
Jadi kita sama-sama simpulkan. Pimpinan agama memperhatikan sangat si orang kaya. Seorang istri memperhatikan dengan sangat suaminya, bisa dua-duanya merupakan pelanggaran hukum kasih. Sama-sama kita mau mengerti. Mengerti bagian ini. Peringatan ini. Sekali lagi, saya mau ulang berdasarkan ayat ini. Seorang pimpinan agama yang sangat memperhatikan si orang kaya dengan seorang istri yang sangat mengasihi suaminya. Bisa kemungkinan keduanya merupakan pelanggar hukum kasih, perusak hubungan. Tentu secara manusia, dalam logika sehat kita tolak. Yang masa iya, saya sedang memberi perhatian lebih. Masa iya memberi tempat duduk terbaik bagi seorang kaya melanggar hukum kasih? Masa iya? Itu kan pikiran kita manusia. Karena itu sekali lagi, tanpa firman dan Roh Kudus hubungan menempel dengan Kristus sang pokok anggur, omong besar kita mengaku bisa mengasihi. Omong besar. Firman Roh Kudus, andalan kita. Hubungan saat teduh yang berkualitas dengan Kristus. Sumber kita mengasihi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi, kalau kamu memandang muka, pilih kasih, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Wow, wow, wow. Dalam banyak kesempatan kita memberi perhatian lebih pada pasangan hanya karena kita menginginkan sesuatu darinya. Kita sesungguhnya tidak mengasihi suami atau istri kita. Pasangan yang mudah dibohongi bisa saja di seumur hidupnya merasa amat sangat disayangi. Tapi pasangan yang cerdas dan peka, ada satu titik ia akan merasa dibohongi. Rusak hubungan. Udah nggak bisa lagi percaya. Selama ini suami saya bohongi saya. Nggak benar-benar cinta dia. Hanya karena dia yang menginginkan sesuatu, ia beri perhatian pada saya. Bohong dia. Nggak benar-benar cinta dia. Hanya karena dia ingin memuaskan kebutuhannya. Atau sama-sama tukang tipu. Sama-sama pemain. Ya udahlah. Terserah lu. Jalanin keluarga lu lah. Keluarga lu yang metal-metal tuh. Terserah deh. Tapi tentu kita yang mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita rindu berbagi. Berbagi kebenaran ini. Puji Tuhan.
Kita mau akhiri, masuk bagian-bagian akhir meskipun masih panjang juga ternyata ya. Ya, sekali lagi saya bagi menjadi dua bagian saja masih panjang banget. Kita minggu depan akan lihat lebih detail. Kita mau coba tafsirkan apa yang dimaksud dengan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada sebagian orang meyakini bahwa hukum ini untuk memberitahu kita bahwa perintah mengasihi sesama didasarkan pada cinta kita pada diri sendiri. Kenyataan bahwa Tuhan Yesus sendiri menggabungkan hukum mengasihi sesama dengan perintah mengasihi Allah menepis penafsiran tersebut. Kita sudah belajar kemarin bahwa dasar mengasihi sesama adalah hubungan penuh kasih antara kita dengan Allah. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Nah, pertanyaannya, mengapa Paulus tidak sekadar memberi perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti Allah telah mengasihimu. Kenapa harus ada perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Dari PL juga ternyata Tuhan Yesus kutip ayat ini, Yakobus juga kutip. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan engkau pergi kian kemari sebar fitnah. Jangan mengancam hidup sesamamu, akulah Tuhan. Dalam konteks ini, mengasihi sesama berarti kita perlu memberi perhatian, kepedulian yang sama dengan perhatian dan kepedulian yang kita inginkan dari sesama. Jadi tentang kesetaraan. Ayat ini tentang kesetaraan. Hukum ini kasih sesama seperti dirimu sendiri tentang kesetaraan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi. Dosa yang membuat kita tidak mau setara. Kita ingin bagaimanapun di hati kita lebih dari orang lain. Karena itu kita suka menghakimi, merendahkan, kita suka memanipulasi orang karena terus kita ingin menjadi pemilik dari benda. Orang lain itu benda, kita pemilik benda, kita pemanfaat orang lain. Itulah dosa. Yakobus nggak ingin kita hidup dengan melihat diri sendiri lebih baik, lebih berhak daripada sesama. Kita, Yakobus nasihati semua umat Allah, pengikut Kristus bisa sama-sama melihat sesamanya memiliki martabat yang sama untuk bisa saling menghargai. Karena itu, sebagai kesimpulan dari penafsiran tadi, apa bentuk negatif dari hukum utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Ini bentuk negatifnya. Jangan oleh karena kepentingan diri sendiri, kamu menempatkan dirimu sendiri lebih tinggi dari sesamamu. Atau yang lebih ringkas, jangan manipulasi sesamamu manusia. Ini nanti bisa diulang-ulang lagi, penafsiran terhadap hukum utama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dapat disimpulkan oleh larangan ini, sesuai dengan bahasan kita pagi ini. Jangan manipulasi sesamamu
manusia. Belajar mengasihi pasangan hidup. Ketika manipulasi itu melanggar hukum kasih, merusak hubungan, maka penghargaan menumbuhkan cinta. Ketika kita menghargai sesama, menghargai pasangan, kita mengakui nilai diri mereka dan pentingnya kehadiran mereka. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus mengerti di sini bahwa sikap menghargai, menganggap sesama lebih utama merupakan sikap yang sangat dibutuhkan dalam kerinduan kita untuk bisa mengasihi. Memang di satu sisi, menganggap suami contohnya lebih utama, itu seperti memberi akses kepada suami untuk melecehkan hak-hak kita. Apalagi si suami ternyata seorang manipulator yang sudah siap memakai kekerasan. Kasarnya dia, baik secara fisik juga secara kata-kata verbal. Untuk itu kita perlu ingat, seperti sudah kita bahas, bahwa kasih itu bukan tentang menyenangkan hati pasangan. Kita sudah bahas minggu lalu, bukan tentang ABS, asal bapak senang, asal suami senang, asal istri senang. Itu namanya memanjakan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan saat istri kita nggak bertumbuh, saat panggilan Tuhan dalam hidupnya nggak bisa ia jalankan, kita bertanggung jawab loh. Ingat kita bertanggung jawab. Jadi bukan tentang menyenangkan hati pasangan, tetapi tentang mengusahakan yang terbaik bagi pasangan. Jadi kita sudah bahas minggu lalu, bisa aja tindakan mengasihi kita. Tindakan seorang istri mengasihi suaminya adalah dengan melaporkan secara hukum si suami yang lakukan KDRT, yang melecehkan anak gadis kita. Itu bisa merupakan bukti kasih. Tadi secara logika manusia, memberi bangku, tempat duduk yang terbaik bagi orang kaya, itu nggak ada salahnya. Tapi saat kita coba selidiki, bisa saja tindakan kasih yang alkitabiah adalah menuntut secara hukum si suami yang melecehkan anak gadis kita. Tentu dengan tujuan, dengan kasih agar ia bertobat. Ia mungkin masuk penjara, tetapi ia terus bertobat. Itu kasih. Itu kasih yang alkitabiah. Tentu banyak orang akan berkata, jahat benar sih si istri. Kok bisa-bisanya ngelaporin suaminya? Nggak ada kasih-kasih apaan itu. Omong besar, omong kosong si istri ngasihi suami. Kok dilaporin ke polisi? Nah, itulah manusia dalam keberdosaannya. Kita yang mau terus belajar firman harus siap terima kenyataan, pendapat-pendapat semacam itu. Harus siap. Penting ini hati punya firman dan Roh Kudus, punya hubungan penuh kasih, intim, melekat dengan Kristus sebagai pokok anggur. Itu yang menentukan. Kita kan secara manusia dibuat bingung. Kok bisa ya kasih tempat duduk terbaik bagi seorang kaya itu melanggar hukum kasih? Kok bisa ya? Sedangkan melaporkan suami
ke polisi, kok itu bisa ya tindakan kasih ya? Bingung. Kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, dasar yang teguh, firman Tuhan, habis kita dikerjai oleh pendapat orang, omongan orang. Habis kita, ancur-ancuran kita, dipermainkan oleh intimidasi iblis. Habis kita. Habis kita. Dikerjain kita sama iblis. Roh Kudus tolong kita semua, puji Tuhan. Manipulasi melihat pasangan sebagai objek yang ada untuk melayani kita, penghargaan melihat pasangan sebagai pembawa citra Allah yang ada untuk melayani Allah. Kehadiran pasangan sebagai suami atau istri kita itu bersifat sekunder. Yang utama bagi pasangan kita adalah tanggung jawabnya kepada Allah. Sebagai pelayan Allah, ciptaan Allah, sebagai milik Allah. Pasangan kita bukan milik kita. Saling menghargai berarti saling mendukung dalam menunaikan panggilan hidup masing-masing, menunaikan tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Kita menutup dengan ini sebagai penutup yang akan menjadi sekaligus bahasan kita minggu depan. Perbedaan sikap memanipulasi dan menghargai dikontraskan antara manipulasi dan menghargai. Kita akan bahas minggu depan. Kita lihat daftarnya. Menghargai itu berkata, kamu kepunyaan Allah. Sedangkan manipulasi, kamu ada untuk melayani aku. Menghargai, kamu diciptakan dalam citra Allah. Manipulasi, kamu sebuah objek, sebuah benda, sebuah alat untuk memuaskan keinginan aku. Menghargai, saya memberi tanpa pamrih, tanpa ingin mendapat sesuatu. Manipulasi, saya memberi untuk mendapatkan apa yang saya inginkan daripadamu. Menghargai, saya rindu, kamu sukses, kamu jalani hidup kamu dalam panggilan Allah dengan maksimal. Saya ingin kamu membuat saya bahagia. Itu manipulasi. Menghargai, Allah menggunakanmu untuk membuat saya semakin serupa dengannya. 5, manipulasi adalah kamulah the problem, kamu masalah. Setiap dalam konflik, ujung-ujungnya hanya berkata, lu tuh masalahnya. Sedangkan kalau menghargai tadi kita mau belajar, terjadi konflik, kita mau sama-sama belajar untuk semakin dewasa. Terakhir, menghargai, saya akan tetap mengasihimu, bahkan ketika kamu tidak menanggapi cinta saya dengan benar. Sedangkan manipulasi, saya akan mengasihimu selama saya lihat hasilnya di hidupmu. Bisa buat saya senang atau enggak. Saat enggak, saya akan kurangi sedikit demi sedikit kasih saya kepadamu. Itulah manipulasi. Kita sudah belajar di pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu ini. Puji Tuhan, kita hanya berdua karena pembelajaran pagi ini mengingatkan kita dalam rumah tangga kita. Saya pribadi jadi keinget ya, ketampar juga gitu lah ya. Karena seringkali lebih apa ya, sikap manipulasinya itu lebih ada gitu. Jadi dengan firman Tuhan saat pagi hari ini mengingatkan kita, biarlah kita mempunyai sikap-sikap menghargai yang akan minggu depan dibahas oleh Bung Semi ya. Yang tadi kan Tuhan ngasih kita sebenarnya 3 karakteristik Allah yang kita dibagikan
identitas unik, kebebasan memilih, nilai hidup. Biarlah kita punya itu semua sehingga kita boleh menghargai pasangan kita, menghargai orang lain. Yang saya dapat saat pagi hari ini. Karena kita berdua, kita langsung tutup pembelajaran kita saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengasihi pasangan kami dengan memanipulasi Tuhan untuk kami mendapatkan sesuatu. Kami tidak menghargai, tidak mengasihi dengan penuh kasih yang daripada-Mu. Tuhan tolong kami biar kami boleh mempunyai sikap menghargai hingga kami boleh saling melengkapi satu sama lain. Tuhan pimpin setiap rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak-Mu, rumah tangga Tuhan Yesus, pasangan-pasangan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong orang-orang yang mendengarkan rekaman kami juga Engkau tolong Tuhan. Biar kami semua Tuhan, hari ke hari tidak memanipulasi Tuhan pasangan kami, hidup kami Tuhan. Tapi kami boleh Tuhan Yesus belajar menghargai kasih-Mu yang Kau sudah berikan dan buat kami dengan cuma-cuma yang tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Pakai hidupnya terus menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami tutup pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.